Shalom, Jua-jua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi anak-anak kami semua, para katekumen atau dalam sesi pemberian materi katekisasi bagi anak-anak kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan materi, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sertamu bagi kami. Kami mau memberikan materi dan mendengar materi, menerima materi pada hari ini, materi katekisasi. Engkau ajari dan berkati kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak kami sekalian, pertemuan kita pada kesempatan ini yaitu pertemuan 37 dengan materi Injil ke Tanah Karo, ya, Injil ke Tanah Karo. Bahwasanya usaha penginjilan ke Tanah Karo ini ada dan penginjilan ke Tanah Karo ini atas permohonan GT Creamers. GT Creamers ini adalah pemimpin perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Dia memiliki pendapat bahwa jalan yang paling baik agar penduduk asli pada waktu itu, suku Karo, tidak menentang dan tidak mengganggu usaha perkebunan ialah dengan mengabarkan Injil. Oleh karena itu dia meminta kepada Nederlands Zending Genootschap atau NZG untuk membuka penginjilan di daerah Sumatera Timur, dan ini biaya dibebankan oleh maskapai perkebunan. Dan kemudian permintaan itu diterima oleh NZG, Nederlands Zending Genootschap, dan dimulailah penginjilan ke daerah Sumatera Timur, khususnya di daerah Tanah Karo. Ya. Dan ini dimulai pada tanggal 18 April 1890. Tibalah pendeta Hendrik Charles Crute. Dia ini dari Tomohon, Minahasa, didampingi oleh Nicholas Pontoh. Ya, Nicholas Pontoh ini membantu pendeta Hendrik Charles Crute menjadi sekolah Injil di Minahasa dan pos pekabaran Injil yaitu di desa Buluhawar. Ya. Mungkin anak-anak kami ada yang sudah ke Buluhawar ya, atau ada juga yang belum. Mestinya tadi kalau tidak ada pandemi ini, saya bercita-cita untuk membawa anak-anak semua ke daerah Buluhawar. Nah, tapi karena pandemi ini harus kita cancel. Dan kemudian kamu bisa lihat di buku kita, buku pertemuan 37. Setelah dibuka daerah misi di Buluhawar, ya, selanjutnya ya, pendeta Hendrik Charles Crute menjemput 4 orang guru Injil. Siapa itu? Ya, saya rasa ini dari Minahasa juga. Namanya B. Wenas, Pinontoan, R. Tampenawas, dan H. Pesik. Kemudian tahun 1892, 2 tahun setelah itu, ya, Hendrik C. Crute ini kembali ke negerinya. Dan sayang sekali tidak ada yang berhasil dibaptis dari suku Karo. Dan kemudian dia digantikan oleh pendeta Jan K. Wingarden. Dia sebelumnya melayani di Pulau Sau dekat
Pulau Timur. Pendeta inilah yang kemudian melakukan pembaptisan. Jadi dia meneruskan estafet yang dilakukan oleh pendeta H.C. Kriut yang waktu itu belum sempat dia membaptis, dan kemudian diteruskan oleh pendeta Jan K. Winggarden. 6 orang yang dibaptis tahun 1893, tepatnya 20 Agustus, yaitu sampai bukit. Ya, Ngurupi Beru Sembiring, Pengarapan Bukit, Nuan Barus, Tala Barus, dan Tabar Bukit. Ya. Dan kemudian pada tanggal 4 Agustus 94, 1 tahun kemudian, ada lagi yang dibaptis, yaitu Ngengel, Lampo, Nesei, dan Sangap. Kemudian datang pula pendeta Hendrik Guilame, ini dari RMJ, dari Jerman, ya, dari Seribu Dolok, Tapanuli dia melayani. Waktu itu dibukalah pos PI di Bukum. Sampai tahun 1900, ya ini tepatnya 10 tahun kemudian, ada lagi dibaptis 25 orang. Ya, jadi bayangkan bagaimana sulitnya pekabaran Injil 10 tahun. Ya, masih ada sekitar 26 orang. Ya. Adik-adik, anak-anak kami sekalian, kedatangan pendeta J.H. Newman kemudian tahun 1900 ini membawa pengharapan baru bagi sejarah pekabaran Injil di Karo. Ia ditempatkan di pos PI Sibolangit. Kenapa saya bilang begitu? Karena ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Karo. Luar biasa ini. Dia juga aktif membuka bidang pelayanan kesehatan, pelayanan pertanian, perdagangan, dan pendidikan. Kemudian 3 tahun setelah itu datang pula pendeta E.J. Pandenberg. Dia membuka pos PI di Kabanjahe. Pendeta J.H. Newman dan E.J. Pandenberg ini merupakan partner dia pelayanan yang baik. Kemudian mereka membuka rumah sakit Sending di Sibolangit dan rumah sakit Sending di Kabanjahe. Kemudian kerjasama dengan pihak pemerintah, pendeta E.J. Pandenberg membuka rumah sakit Kusta di Losimomo, dan pendeta J.H. Newman membuka pekan-pekan, itu pajak-pajak lah, pasar di desa-desa, di desa hulu. Dan kemudian guru agama Martin Luther, tenaga utusan dari Rennes Zending Genolsap atau RMG tadi, ditempatkan di desa Bukum. Itulah sejarah pekabaran Injil di Tanah Karo. Kemudian GBKP berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Tahun 1908, pendeta J. Smith dia membuka sekolah guru di Brastagi. Ya. Pendeta Dr. H. Kramer ya, menekankan agar dalam waktu singkat jemaat Karo dipersiapkan sendiri dengan pengiriman tenaga pribumi ke sekolah pendeta dan mengangkat majelis jemaat yang sudah mampu waktu itu. Dan tahun 1940, 2 orang guru Injil yaitu Palem Stepu dan Thomas Simbero dikirim sekolah pendeta seminari di HKBP Sipoholon. Dan pada tahun 1941, tepatnya 23 Juli, itu diadakan sidang sinode di Sibolangit dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu menyusun dan menetapkan tata gereja GBKP, menyusun dan menetapkan liturgi, serta mentabiskan 2 orang pendeta pertama. Siapa itu pendeta pertama di Putra Karo? Yaitu Palem Sitepu sebagai pendeta dan pendeta Thomas Sibero. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 38 GBKP dan pengorganisasiannya. Kalau kita belajar tentang organisasi itu sebagai sarana untuk mencapai
suatu tujuan. Ya. Jadi organisasi itu ada, itu sebagai sarana dia. Sarana apa? Sarana untuk mencapai tujuan. Apa itu tujuan kita? Membentuk organisasi, begitu. Dan tujuan itu ditentukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ya. Jadi GBKP juga memiliki organisasi, yaitu organisasi gereja. Kalau bisa saya ringkas bahwa tujuan dari organisasi gereja agar gereja mampu menjalankan dan memenuhi tugas panggilannya di dalam dunia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Yesus Kristus. Itu tujuan organisasi gereja. Ingat, apa itu tujuan organisasi gereja? Ada beberapa bentuk sistem organisasi yang biasanya dipilih gereja. Yang pertama, kalau kamu lihat dalam pertemuan 38, ada sistem papal. Papal. Apa itu papal? Ini dipakai gereja Katolik Roma, bahwa Paus dianggap sebagai pengganti Rasul Petrus dan wakil Kristus di dunia ini. Jadi pemimpin tertinggi ialah Paus. Dan Paus ini menjadi perantara antara manusia dengan Kristus. Wah, luar biasa ini. Nah, Paus tidak dapat bersalah bila menetapkan pengajaran. Jadi pengajaran Paus berlaku mutlak dan tak dapat diubah. Dan di bawah Paus ada kardinal, ada bawahnya lagi uskup agung, ada pastor paroki, dan baru ada jemaat. Mereka ini semua adalah pembantu dari Paus. Yang kedua adalah episkopal. Kata episkopal ini episkopos yang artinya uskup atau bishop. Di dalam gereja ini dipimpin oleh seorang uskup atau beberapa uskup yang merupakan pemimpin tertinggi dari dalam pengertian hierarki dari atas ke bawah, up to bottom. Dan salah satu gereja yang menganut episkopal adalah Gereja Metodis Indonesia. Yang ketiga presbiterial. Apa itu presbiterial? Itu presbiterial itu dari presbiter, yaitu penatua atau orang yang dituakan. Dan keputusan tertinggi ada pada persidangan presbiter atau disebut majelis jemaat. Contoh gereja yang menganut sistem ini adalah Gereja Kemah Injil Indonesia. Makanya dia GKI ini, mereka ini melakukan sidang majelis jemaat. Ya. Jadi itulah yang mereka lakukan. Yang keempat, sinodal. Ya, ini sinodal ini dipimpin oleh para pemimpin gereja yang disebut sinode. Jadi persidangan ini merupakan instansi tertinggi dan keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut. Yang kelima ada kongregasional. Artinya kekuasaan tertinggi terletak pada anggota jemaat. Ya. Sekalipun dalam sistem ini ada pejabat, tapi mereka adalah disebut wakil jemaat. Ya. Karena hak mereka menjadi pejabat ini asal dari anggota jemaat. Ya, gitu dia. Nah, itu beberapa sistem gereja. Dan kalau kamu tanya GBKP masuk sistem organisasi yang mana? Kalau GBKP menganut sistem pengorganisasian presbiterial sinodal. Jadi ada dua sistem dipakai. Presbiterial sinodal. Jadi dia nggak dipisahkan. Bukan presbiterial atau sinodal, enggak, tapi presbiterial sinodal. Ya. Kamu sudah tahu kan apa itu saya maksud dengan singkat presbiterial sinodal. Itulah dari organisasi gereja, khususnya kita GBKP. Dan ciri-ciri presbiterial sinodal, ya. Presbiterial sinodal
itu pemimpin-pemimpin gereja itu ada pendeta, pertua, dan diaken. Mereka ini secara kolektif disebut majelis jemaat. Ya, disebut majelis jemaat. Jadi sebenarnya pendeta, pertua, dan diaken di satu runggun itu merekalah majelis jemaat itu. Ya. Tetapi pemimpin-pemimpin gereja ini bukan wakil-wakil dari jemaat. Bukan wakil dari jemaat, melainkan orang yang melayani atas nama Tuhan Yesus. Jadi setiap anggota majelis jemaat punya kedudukan yang sama. Yang kedua, ciri utama sistem ini adalah kepenuhan dalam kesatuan. Jadi tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh majelis jemaat mempunyai kemandirian penuh, tetapi pada saat yang sama tiap-tiap jemaat berada dalam kesatuan dengan jemaat-jemaat lain dalam suatu sinode, ya, yang lebih luas lagi. Jadi saya tidak ingat lagi pasti berapa, 20 atau berapa klasis kita ini dalam satu ini sama semua gitu. Dan yang ketiga, otoritas tertinggi pada persidangan pelayanan gereja, baik di wilayah pelayanan jemaat, di runggun kita misalnya, di klasis kita misalnya kelas Mendel itu, dan di sinode. Itulah yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi ada seperti yang pernah saya katakan bahwa setiap tritugas panggilan gereja ada koinonia, diakonia, dan maturia, semuanya harus beralaskan dari hasil keputusan majelis jemaat itu. Kalau di dalam runggun, tingkat runggun, kalau di klasis ya keputusan klasis dan seterusnya. Masuk kita ke pengorganisasian GBKP, ya, bahwa dalam tata gereja 2015-2025 pasal 8 tentang organisasi sebutkan bahwa dalam lembaga kepemimpinan itu baik di wilayah runggun, klasis, dan modramen, ini mereka bersifat kolektif kolegial. Pendeta, pertua, dan diaken adalah orang yang dituakan dalam jemaat. Jadi mereka ini semua tidak ada pendapat A atau B. Keputusan itu adalah keputusan bersama. Jadi kolektif kolegial. Jadi tidak mewakili. Kalau misalnya ada kabit koinonia di situ, dia mewakili semuanya begitu. Ya. Jadi apa tugas pemimpin gereja, presbiter tadi? Untuk memperlengkapi, ya ingat, untuk memperlengkapi warga jemaat agar imannya makin dewasa. Agar jemaat juga dapat melakukan tugas pelayanan, pertumbuhan, dan pembangunan jemaat. Inilah tugas kami, pendeta, pertua, diaken. Jadi untuk memperlengkapi kamu lah. Memperlengkapi kamu supaya imanmu makin dewasa. Nama juga kan memperlengkapi sih. Jadi yang utama itu adalah kamu. Kami hanya mendukung, memperlengkapi kamu agar imannya menjadi lebih dewasa. Ya, itu. Jadi inilah tugas dari presbiter itu. Ya. Oke, yang ketiga yaitu ibadah dan implikasinya. Ini ibadah dan implikasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, kata Ibrani apoda, kata Yunani lateria. Ya, apoda dan lateria ini merupakan satu ungkapan rasa takut dan penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban penuh puja kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah kita harus memiliki rasa takut penuh hormat. Adanya kekaguman kepada Allah. Ketakjuban yang sungguh luar biasa. Itu yang harus kita lakukan di dalam ibadah kita. Jadi ibadah ini disebut dengan salah satu bentuk pertemuan
antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Maka di dalam ibadah harus ada apoda dan lateria tadi, harus ada rasa takjub, rasa hormat, rasa takut kepada Allah. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh sembrono. Dalam ibadah itu tidak boleh main-main. Seringkali kita kalau dalam ibadah itu sering megang handphone, main Facebook, ya, pegang-pegangan tangan, ya, melihat ke sana, melihat kemari. Tidak boleh. Bagaimana kita takjub, bagaimana kita takut, bagaimana kita kagum kepada Dia. Itu yang harus kita lakukan dalam ibadah. Jadi tidak boleh main-main. Jadi ibadah disebut dengan tindakan menghargai atau menghormati kelayakan Allah. Ibadah itu berpusat pada Allah, bukan pada manusia. Jadi ibadah itu harus dijalankan dengan baik-baik. Bukan untuk memuaskan manusianya loh, tapi harus untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ibadah yang dimaksudkan ada ibadah formal. Apa itu ibadah formal? Ya ibadah minggu, PA kategorial, perpulungan jabu-jabu, ya itu formal, yang dimana kebaktian ini tidak boleh bertentangan dengan dogma dan ajaran Kristen. Tapi kita perlu belajar untuk memahami tentang ibadah yang berkaitan dengan arti dan persyaratan kehidupan orang Kristen sebagai manusia yang baru dalam roh dan anugerah. Ya. Dalam konvensi GBKP, ibadah merupakan ungkapan rasa syukur orang Kristen, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, yang dinampakkan itu melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, dan tindakan kita itu juga merupakan suatu ibadah. Jadi ibadah juga merupakan dalam konvensi dikatakan panggilan. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Ibadah juga dilakukan oleh setiap jemaat dalam ruang dan waktu, dalam ibadah pribadi, ibadah rumah tangga, dan seterusnya. Dan ibadah dari awal hingga akhir adalah satu kesatuan yang utuh. Dan ibadah dalam bentuk sakramen hanya dua, yaitu baptisan kudus dan orang dewasa dan anak. Itu ada ibadahnya. Jadi kalau kita lihat dari konvensi GBKP, dapat dipahami bahwa ibadah itu dilaksanakan oleh orang-orang yang telah merasakan penyelamatan Tuhan Allah. Dan hal ini akan memotivasi setiap orang percaya, memotivasi kita semua untuk tetap mempercayakan kehidupan kita dalam pengasihan Tuhan. Ya. Nah, sebagai seorang yang sedang belajar untuk semakin memahami makna ibadah dan wujud nyatanya dalam kehidupannya, maka kamu diharapkan untuk selalu mengedepankan pertemuan kamu dengan Allah, ya, di dalam ibadah, pertemuan dengan Allah. Ya, kita memang bertemu dengan orang-orang lain atau jemaat lain, namun pertemuan kita merupakan suatu persekutuan yang kita bawa ke dalam pertemuan dengan Allah. Dan ini, adik-adik, sebagai pendorong yang terbesar untuk mengikuti ibadah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi kalau ibadah yang baik adalah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi ya, demikianlah dalam ibadah ini, bahwa ketika kita beribadah, kita juga menunjukkan sikap, pikiran, perbuatan, perkataan kita dengan baik. Ya. Oke, saya kira untuk lengkapnya kamu boleh baca pertemuan kita dari awal, yaitu dari pertemuan 37, 38, dan 39. Oke ya, untuk itu kamu saksikan video ini.
untuk mendukung video ini, agar kamu berlangganan video ini, jangan lupa like, ya, share gitu, dan subscribe. Sehingga masih berapa kali lagi kita pertemuan, ada 2 bulan lagi atau sebulan lagi, setiap video bisa langsung kamu terima. Dan juga di like ya, dan didukung ya channel pendeta. Bagi anak-anak kami, ya, kalau ada handphone orang tuanya, YouTube dibuka, baik dalam PJJ, PA Mamre, dan mungkin PA yang lainnya yang akan saya buat, suruh mereka untuk like dan mensubscribe, sehingga channel ini semakin didukung oleh jemaat dimanapun berada. Ya, puji Tuhan. Saya yakin anak-anak kami semuanya sudah mensubscribe, sehingga ya setelah saya suruh minta ada pertambahan 10 subscribe. Jadi masih belum banyak anak-anak kami yang berlangganan video ini. Ya, tapi kalau sudah di-subscribe itu berarti sudah berlangganan, bisa otomatis muncul dia. Baik, itulah yang bisa saya berikan. Majuah-juah bagi kita semuanya. Salam sehat. Semangat terus, pantang mundur, jangan mau dikalahkan oleh keadaan, tapi kalahkanlah keadaan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Bagi anak-anak kami semua, oke? Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati materi yang kami pelajari, sehingga semua dapat kami hayati dan kami dapat memperkembangkan iman kami dengan materi ini. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, juah-juah kita semuanya.